Halo pemirsa PAL TV, perjalanan di pelesiran PAL TV masih di negeri ginseng Korea. Bersama rombongan Beautification Surprises Byokos Kering dan peserta pelesiran PAL TV dari Palembang, Bengkulu, serta Jakarta. Tentu saja dihandle oleh Nusa Tour and Travel yang merupakan travel group PAL TV. Setelah beberapa hari berkeliling di Korea, banyak tempat yang sudah kami kunjungi, seperti Nami Island yang terkenal dengan Winter Sonata, Namsan Tower dengan tembok cintanya, dan air terjun Cheoncheon dengan cerita bidadari dan lainnya. Kami pun masih memiliki jadwal berkunjung ke tempat-tempat menarik di Korea. Seperti biasa, setiap pagi kami selalu memulai aktivitas tour dengan beauty class dari Byokos Kering by Marta Tilaar. Kami memberikan perlindungan kulit dari udara dingin dan sengatan matahari. Dipandu Sasi, kami pun melakukan perawatan pagi hari menggunakan produk perawatan yang setiap hari diberikan secara gratis kepada peserta tur. Setelah siap, kami mulai melakukan perjalanan menggunakan bis pariwisata mengelilingi kota Seoul yang indah. Nah, tiba di lokasi wisata pertama, kami mendapat arahan tentang fashion dari beauty blogger yang dibawakan oleh tim Byokos Kering, yakni Anna Oktadina. Pentingnya menjaga penampilan dengan penyesuaian warna busana, bahan dan model, serta kecocokan usia. Pengetahuan dari Anna cukup membuat peserta senang. Lokasi pertama yang menjadi tujuan kami kali ini yakni Everland, Korea. Everland merupakan sebuah taman bermain atau theme park yang terletak di kota Yongin, Provinsi Gyeonggi-do. Everland merupakan taman bermain paling besar di Korea Selatan. Pemirsa PAL TV, sekarang aku udah di Everland di Korea. Ini bakalan seru-seruan, bakal jalan-jalan, cuman karena waktunya cuma 1,5 jam, sebenarnya kurang puas sih, cuman ya pokoknya kita jalan-jalan aja. Selain terdapat 40 wahana yang menarik, di dalam taman bermain Everland yang dioperasikan oleh grup Samsung ini juga terdapat kebun binatang dan waterpark yang bernama Caribbean Bay. Everland juga terkenal dengan taman dengan bunga-bunga yang cantik serta roller coasternya yang sangat tinggi dan treknya yang panjang. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk harga tiket bermain sepuasnya di Everland adalah 52.000 won atau kurang lebih 600.000 rupiah. Harga tiket masuk sekelas Everland ini hampir mirip di setiap wahana permainan di beberapa negara terkenal di dunia.
Suasana pertama yang kita lihat saat memasuki taman bermain Everland yakni rentetan toko-toko, kios-kios aksesoris lucu khas Everland, dan pengunjung-pengunjung yang berfoto ria. Secara garis besar dibagi menjadi 5 zona yakni Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure, dan Zootopia. Karena areanya sendiri yang sangat luas dan kemungkinan mengantri di setiap permainan, wajib menentukan prioritas permainan apa saja yang harus dinaiki, sebab butuh waktu lebih dari sehari untuk menaiki semuanya. Sayangnya saat ini baru saja selesai musim salju, sementara pohon-pohon belum begitu hijau memasuki musim semi. Namun karena lokasi ini menjadi tujuan wisata, tetap saja ada bunga-bunga indah yang menyambut turis di ambang pintu masuk, termasuk bunga tulip yang indah. 너의 목소리만 너무나 크게 들려 너의 목소리만 너무나 크게 들려 딴 건 아무것도 안 들리고 너의 눈동자만 너무나 크게 보여 아니 내가 정말 미친 걸까 하루 종일 너만 생각하다 보니 머리가 이상해진 것 같아 혹시 내가 너를 좋아하게 돼버린 걸까 아니 내가 그냥 미친 걸까 너는 자꾸 이랬다 저랬다가 Puas menikmati keseruan taman di Everland Theme Park, rombongan perjalanan melanjutkan perjalanan menjelang malam di pusat kota Seoul. 너의 목소리만 너무나 크게 Kota Seoul di kala malam memang sangat indah. Pertokoan dan pusat perbelanjaan shopping center terlihat ramai. Layaknya kota besar, Seoul menyajikan suasana malam yang menarik. Pusat perbelanjaan di kota ini tutup hingga pukul 11 malam. Kami pun tiba di pusat oleh-oleh Korea yang berada di dalam sebuah mall. Di sini banyak dijual oleh-oleh khas seperti boneka, mug, piring, tempelan kulkas, sumpit yang berwarna-warni, dan lainnya. Memang di Seoul sendiri tidak banyak toko yang menjual souvenir untuk dibawa pulang. Kami pun memborong oleh-oleh sebagai tanda mata pernah berkunjung ke kota Seoul. Setelah itu, kami juga mengunjungi pusat perbelanjaan Myeongdong, yang merupakan pusat perbelanjaan dan jajanan yang selalu padat pengunjung.
Wandong sama terkenalnya dengan Gangnam yang juga merupakan pusat perbelanjaan fashion, kuliner, dan kosmetik. Kami berburu barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kosmetik. Memang produk-produk Korea ini sudah mendunia, namun belum tentu cocok dengan kulit orang Indonesia.